Pemirsa, sempat menjadi buron, dua tersangka dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster menyerahkan diri ke KPK. KPK menyebut masih ada kemungkinan penetapan tersangka baru dalam kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tersangka yang sempat menjadi buron dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster menyerahkan diri pada Kamis siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mereka adalah APM, staf khusus Menteri KKP, dan AM dari pihak swasta. APM juga merupakan ketua tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster yang ditunjuk Edi Prabowo. Sementara AM adalah perantara pemberi uang antara PT Dua Putra Perkasa kepada PT Aero Citra Argo. Tersangka AM juga mentransfer uang sebesar 3,4 miliar rupiah ke Edi saat berada di Amerika. Mungkin itu yang jelas nanti akan tersangka yang di belakang kita ini adalah karena kesadaran setelah kemarin kita umumkan, kita himbau untuk menyerahkan diri. Dan kita apapun ceritanya, mudah-mudahan ini punya arti buat yang bersangkutan sendiri untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka AM dan APM selama 20 hari terhitung sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 di Rutan KPK Jakarta. Sementara itu, setelah ditetapkan menjadi tersangka, Edi Prabowo hari ini kembali mendatangi gedung KPK. Edi menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. Tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster Edi Prabowo kembali diperiksa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis siang. Setibanya di gedung KPK, Edi Prabowo langsung masuk ke gedung KPK tanpa memberikan satu patah kata pun. KPK telah menyelidiki kasus ini sejak Agustus 2020. Sebelumnya, usai ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa dirinya sedang dalam proses pengunduran diri sebagai Menteri KKP dan Wakil Ketua Partai Gerindra. Selain itu, ia mengatakan akan bertanggung jawab atas perkara ini dan meminta maaf kepada keluarga, seluruh kader Partai Gerindra, dan masyarakat Indonesia. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang berkhianati, seolah-olah saya tidak ada yang tidak semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Sudah hari dan saya akan membeberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya. Dalam kasus ini, Edi diduga menerima uang senilai 3,4 miliar rupiah dan uang 100.000 dolar Amerika Serikat dari pihak PT Aero Citra Cargo. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Gerindra menyiapkan mengganti Edi Prabowo pasca menjadi tersangka kasus suap izin ekspor lobster. Sementara terkait kursi menteri, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan partainya menghormati proses hukum yang menimpa Edi Prabowo. Lebih lanjut pun, Partai Gerindra tetap berprasangka baik dan tidak menuding penangkapan Edi bermuatan politis. Gerindra menghormati proses hukum yang ada dan kami akan mengikuti proses hukum tersebut dengan sesuai aturan yang berlaku, dan Pak Prabowo serta Partai Gerindra tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Terkait dengan pengunduran diri Pak Edi, seperti apa Pak? Apakah sudah diterima oleh partai? Ya tentunya pengunduran dari Pak Edi Prabowo kami terima dengan baik, sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di partai, dan karena sudah langsung diumumkan, kami terima. Menyiapkan penggantinya.
Penyidik KPK memulangkan Iis Rosita Dewi, istri tersangka kasus penyuapan ekspor benih lobster Edi Prabowo. Iis yang juga anggota Komisi 5 DPR tersebut sebelumnya ikut ditangkap penyidik KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iis Rosita Dewi, istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, keluar dari gedung KPK pada Kamis subuh. Dengan dikawal sejumlah petugas keamanan, Iis langsung menuju mobil hitam yang telah menunggu di luar gedung KPK. Iis sempat diperiksa penyidik KPK setelah tertangkap bersama rombongan suaminya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, usai pulang dari Amerika Serikat. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengungkapkan penyidik belum menemukan cukup bukti keterlibatan istri Edi Prabowo dalam perkara penyuapan ekspor benih lobster selain 7 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Namun tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka dalam proses penyidikan. Ada disampaikan, Bu. Ini baru yang 7 orang itu saja. Tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan selanjutnya adalah pada tahapan-tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan atau Polisi menangkap 2 artis yang diduga terlibat prostitusi online. Selengkapnya usai jeda, kami akan segera kembali.